Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Darani Kamisyara. Saya jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menampilkan proses konseling individu dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Nak? Mau jumpai Ibu. Oh, ada apa tuh? Mau cerita Bu, mau curhat sama Ibu. Ya, mengenai apa, Nak? Masalah saya Bu. Tapi Hmm, saya takut kalau cerita ini ke Ibu ataupun yang lain. jangan takut ya. Eh, Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, makanya saya kesini mau jumpai Ibu. Ya, cuman takut ya masalahnya itu disebarluaskan ataupun diceritakan dengan orang lain. Iya Bu. Jangan takut ya, karena eh di dalam konseling ini, terlebih dahulu lah ini ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseli. Nah, konseli adalah proses pemberian bantuan antara dua orang yang mana eh, ada konselor yang mana ibu sendiri dan kalian adik-adik sendiri. Dan di dalam eh, kons di dalam konseling ini ada asas-asas yang dapat kita patuhi, yang mana asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan adalah eh, semua data maupun informasi tidak akan disebarluaskan. Lalu, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah adik bebas menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu, asas kesukarelaan, yang mana adik dengan sukarela ke sini tanpa ada unsur keterpaksaan. Dapat dipahami ya? Sudah Bu. Dan juga di dalam eh, konseling ini ada eh, ibu ada janji konselor yang mana adik jangan takut gitu menceritakan masalahnya, yang mana janjinya itu konselor sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga kerahasiaan segala data maupun keterangan mengenai konseling ataupun mengenai adik sendiri, permasalahan adik sendiri. Jadi adik jangan sungkan-sungkan, jangan jangan apa ya, jangan ragu menceritakan dengan ibu. Jangan takut datanya itu tersebarluaskan. Ya, dapat pahami ya. Iya Bu. Nah, lalu kira-kira permasalahannya bagaimana? Bisa diceritakan? Bisa Bu. Jadi Hmm. gini kan Bu. Saya kan punya teman di sekolah. Nah, bisa dikatakan teman saya tuh nggak suka sama saya, Bu. Nggak sukanya kenapa tuh, Nak? Karena gimana ya, Bu? Menurut saya kan, Bu, kan saya kan di sekolah itu kan selalu mengerjakan tugas apa yang disuruh guru. Nah, salah satunya tugas seni budaya. Jadi pas seni budaya itu guru seni budayanya ngasih tugas untuk mengerjakan dua dua tugas. Yang dimana kedua tugas itu saya selesai. Tapi kalau saya sebagian yang nggak selesai, dan ada kalau saya tuh nggak suka sama saya Bu, dan dia bilang kenapa cepat-cepat ngerjain tugasnya kan ibu tuh juga lupa gitu Bu. Lalu bagaimana lagi, Nak? Jadi saya merasa kayak kayak nggak suka aja Bu, kan ini kan tugas-tugas saya kan Bu. Terus yang penting tugas itu yang menurut saya selesai apa yang disuruh ibu. Nah, tapi kayak dia tuh kayak nggak suka ketika saya ngerjain tugas selalu siap duluan gitu Bu.
Jadi saya curhatlah sama teman saya yang saya percaya di kelas itu, tapi bukan dengan ucapan lisan, Bu, kayak nulis gitu kan, kayak sharing gitu, Bu, sama kan saya. Lalu, Lalu, saya, ceritalah di dalam kertas itu bahwasannya, kenapa ya dia nggak suka sama saya, Bu, gitu, sama kawan saya. Dan dan sudah selesai cerita sama kawan saya, tanpa disengajai kawan saya tuh kertasnya disimpan di laci. Nah, eh, lalu, dan disimpan di laci tanpa disadari ada kawan sekelas saya laki-laki, dia ngambil surat itu di laci kawan saya tanpa saya sadari. mengapa dia mengambil kertas itu? Dia tuh mau buat saya tuh kayak jatuh nama saya di depan teman saya, Bu. Apa membuat teman adik itu ingin menjatuhkan adik ataupun menjatuhkan nama adik? Ya karena mereka nggak suka karena tugas saya tuh selalu siap tepat waktu. Hmm, iya ya. Lalu, Lalu, yang teman saya laki-laki ini ceritalah sama teman saya yang ini, yang bermasalah sama saya, Bu. Dan di situ dia kayak mau ngadu domba saya dengan kawan saya. Dan akhirnya berantamlah saya sama dia. Dan dia di sini bukan bermasalah sama saya dan dia menceritakan sama teman satu kelas juga. Tapi di situ di dalam kelas saya itu ada geng, Bu, teman kayak geng gitu, kayak sahabat, Bu. Dia ceritanya ke situ dan bermasalah lah saya sama mereka. Yang awalnya saya nggak ada masalah sama mereka, jadi ada masalah. ya, apa motif mereka membuat seperti itu atau menceritakan dengan salah satu geng yang ada di kelas adik? Ya kak, mereka juga nggak suka, Bu, sama saya gitu, Bu. Makanya ketika saya ngerjain tugas ataupun saya melakukan sesuatu hal mereka nggak suka gitu, Bu. Iya ya. Eh, Lalu, apa lagi? Ceritakan saja, Nak. Apa yang perlu kamu ceritakan? Setelah saya udah diperlakukan gitu sama mereka, saya nangis, Bu. Nangis tanpa orang tua tahu, tanpa orang lain tahu gitu kan, Bu. Saya berdiam diri di kamar, menangis, berpikir, apakah ini kesalahan saya atau kesalahan mereka, Bu? Nah, dan saya juga udah menangis, udah tenang kan, Bu. Nah, saya berpikir apakah ini salah saya? Kalau memang ini salah saya eh, mau ke rumah dia untuk meminta maaf. Nah, ketika saya minta maaf sama mereka, sama kawan saya yang bermasalah sama saya, saya bilang kepada teman saya yang bermasalah sama saya, Bu, Mama minta maaf ya jika kalau saya ada salah. Tapi janji ya jangan kasih tahu tahu sama teman kelas kita. Terus kata kak saya, iya. Tapi Bu, dia tuh nggak nempati janjinya, Bu. Dari tindakan kamu tuh sangat baik dan sangat baik. Yang mana kamu udah minta maaf kan dengan dia. Nah, lalu bagaimana lagi kelanjutannya? Setelah saya sudah minta maaf kan, Bu, sama teman saya, besok harinya saya merasa udah tenang, udah minta maaf sama dia tanpa saya sadari, kok saya dengar paginya dia tuh janji dia itu nggak ditepati, malah dia menceritakan sama teman geng yang di satu kelas saya, Bu. Dan akhirnya terbukalah semuanya, Bu. Dan ujung-ujungnya saya lah yang jadi bahan, ya kayak bahan ejekan, terus dijauhi teman-teman gitu, Bu. Jadi gimana perasaan kamu setelahnya? Ya saya sedih lah, Bu. Ya saya lebih baik punya teman sedikit daripada banyak, Bu. Kenapa? Teman saya tuh kayak nggak suka aja, Bu, gitu. Jadi saya bingung harus melakukan apa. Saya nggak ada berbuat salah sama mereka, tapi mereka selalu seperti itu kepada saya. Iya ya,
Ibu dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Eh, dari sini eh, eh, Ibu memberikan saran gitu ya, memberikan saran untuk adik, eh, tetaplah bersabar, karena kita ambil contoh saja seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia itu eh, yang mana dia selalu dimusuhi dengan musuh-musuhnya, seperti contohnya itu diludahi, difitnah, bahkan apa ya, dipukul ya kan, diludahi itu udah sangat 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 sedih kali gitu. Jadi ya kakak, ibu juga dapat merasakan apa yang dirasakan dari baginda Rasulullah ini. Kita dapat belajar yang mana dari buah dari kesabarannya itu, yang mana musuhnya pun menjadi kagum juga sama dia, dan juga selalu lalu mm, apa ya, lalu jadi pengikutnya baginda. Nah, seperti itu. Jadi buah kesabaran itu sangat mahal dan juga sangat baik gitu. Karena dari situ kita akan mendapatkan dampak positifnya seperti itu. Adik dapat paham? Sudah, Bu. Hmm, Lalu dari penjelasan ini, apa tindakan yang adik lakukan tentang permasalahan adik ini? Ya, saya gimana ya, Bu? Ya, saya sudah memahami dari permasalahan saya, Bu, yaitu saya harus bersabar walaupun saya diejeki, dibully, dijatuhkan, ataupun diolah-olah sama kakak saya, ya saya harus sabar. Yang kedua, ikhlas. Mungkin lah kan, Bu, eh, karena saya sering eh, berlaku baik ataupun sering kerja tugas mereka nggak suka, ya saya mah terima aja, Bu, walaupun itu sebagian yang nggak suka sama saya. Jadi intinya ya saya ya harus bersabar dan bersyukur atas ya kejadian itu, Bu. Ya, sangat bagus tindakan kamu kelanjutannya, dan terus bersabar ya. Sekiranya waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi, dapat kita tutup ya konseling kita pada hari ini. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.